Setelah hari ini ada seorang oma yang luar biasa, baca firmannya rajin sekali. Satu kali beliau sedang sakit di rumah sakit dan kondisi dengan koma, tidak sadar, datang ke rumah sakit. Dan waktu itu diberitahu usianya 80 tahun. Wah, kita semua melihat secara manusia mana mungkin kondisi koma 80 tahun lebih, 80 tahun mungkin mengalami kesembuhan karena usia sudah tua sekali. Tapi Tuhan membuat mujizat. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Anak-anaknya begitu setia berdoa. Dan tim SOS juga melayani dengan sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan, oma itu bukan hanya sadar dari komanya, bukan keluar dari ruang ICU-nya, tetapi oma itu hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, oma. Ya, ini oma dari Semarang. Ya, puji Tuhan akan bersaksi. Bisa tampilkan slide-nya. Mau duduk atau mau berdiri? Berdiri aja. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Saya dari Semarang. Usia saya sekarang sudah hampir 82 tahun. Tapi Tuhan luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Saya pernah sakit yang Bapak Stephen sudah mengutarakan. Saya koma, saya sudah tidak sadar, tidak tahu apa-apa. Tapi berkat doa dari anak-anak saya, juga dari berkat doa dari tim SOS dari Semarang dan Singapura sini, semuanya Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan menjamah saya dan Tuhan memberikan ke saya kekuatan. Meskipun saya dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya di rumah sakit tiap jam 5 pagi saya bangun tidur, saya merasa sendirian, tapi saya dikuatkan oleh Tuhan. Saya hanya bisa menyanyi, memuji Tuhan. Tidak ada suara keluar, tapi dalam hati saya menyanyi untuk memancarkan kuasa Tuhan. Saya menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Saya menyanyi gitu, tapi saya selalu tambahi, benar Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Inilah saudara-saudara kekuatan yang dari saya, sehingga sampai saat ini saya bisa berdiri di tempat ini. Ini semua oleh pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa memberikan saya kekuatan. Juga dokter Singapura ya, mengobati saya karena kasih Tuhan yang memberikan. Tuhan memberikan hikmat buat dokter-dokter yang memeriksa saya, mengobati saya. Juga tim doa SOS tidak ketinggalan. Tiap saat, tiap hari Bapak Stefanus dengan Ibu selalu datang mengunjungi saya untuk mendoakan saya. Saya berterima kasih semuanya ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Darah-darah akan dilanjutkan oleh anak saya karena waktu saya menderita, saya tidak mengerti kejadian apa. Iya, ini usia 81. Sebelum mami saya sakit, ini bulan Januari. Jadi mami kita masih sama-sama datang ulang tahun seperti ini. Jadi sehat seperti ini. Kemudian, next. Tanggal 18 Juni, itu mami saya awalnya sakit. Jadi di sini tuh seperti kram begitu ya. Kram mami sakit sekali. Nah terus setelah diperiksakan ke dokter, ronsen, kemudian batuknya keluar darahnya seperti itu. Saya foto, kemudian diperiksa ke dokter di ronsen. Hasil ronsennya seperti itu. Jadi paru-parunya sudah seperti kayak kerowak gitu ya, seperti itu. Dan hasilnya ada efusi pleurat. Pokoknya ini ada masalah dengan ini seperti pneumonia radang paru-paru.
Kemudian tanggal 19 Juni langsung masuk ke rumah sakit dan kondisinya seperti ini. Awalnya hanya menggunakan nasal oksigen yang pakai selang di hidung begitu, penggunaan oksigennya 3 liter per menit. Kemudian kondisi semakin memburuk, akhirnya dipakai masker oksigen. Sempat waktu itu kita juga sempat ganti dokter ya, karena semakin memburuk gitu. Udah ganti dokter, kemudian kemudian udah agak membaik karena waktu itu sudah hasil kulturnya keluar. Jadi ibu saya kena jamur di paru-paru, kemudian ada seperti kuman apa, saya lupa itu namanya. Diobatin udah membaik sebentar, kemudian memburuk kembali. Ini memburuk kembali, kondisinya bengkak, seluruh tubuh bengkak, matanya juga bengkak, tangan dan kakinya juga bengkak. Jadi seluruh tubuh bengkak sampai ini bajunya yang dipakai bukan baju rumah sakit lagi. Kita harus bikin baju sendiri untuk mami dibawa ke rumah sakit karena jadi bengkak besar sekali gitu. Kemudian ini matanya juga seperti berair, jadi bagian putihnya itu tidak ada air tapi di dalamnya seperti gelembung ada airnya begitu. Kemudian pada saat 4 Juli itu kondisi sudah semakin merosot, jadi kesadarannya menurun. Untuk menelan sudah menjadi susah. Oksigen yang dipakai udah pakai masker, sudah pakai 11 liter per menit. Kemudian tengah malam tanggal 4 Juli tengah malam kami sekeluarga dikumpulkan oleh dokter. Kemudian dokter berkata kalau sebaiknya ibu masuk ke ICU karena gagal nafas. Sudah oksigennya udah diberikan optimal, tetapi kadar oksigen dalam darah masih terus kurang. Kemudian dimasukkan ke ICU dengan pakai ventilator. Kemudian dokter mengatakan, udahlah supaya kita ngambil keputusan juga nggak salah, dilakukanlah tes apatis score. Dan ini hasilnya. Jadi diprediksi tingkat kematiannya itu adalah 78,6%. Berarti tingkat harapan hidup adalah 21,4%. Dokter sudah kumpulkan kita semua. Mungkin kakak saya ini akan menjelaskan pada saat dokter mengumpulkan kita ini lebih jelas soalnya. Ya, terima kasih. Shalom. Jadi mungkin saya akan menambahkan di saat-saat kritis seperti ini kita juga sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jadi kita berserah. Dokter mengatakan bahwa sudah lebih baik direlakan saja, jangan dihalang-halangi. Kita pun sudah ikut mengikuti. Jadi semua anak-anak saya juga kalau doa juga supaya sembuhkan emak itu kita saya larang, coba kita serahkan saja pada Tuhan yang terbaik buat emak. Tapi memang sebetulnya kita tuh kadang-kadang agak sedikit bebal. Sudah minta tanda beberapa kali kepada Tuhan. Jadi saya sering berdoa kalau di depannya mami saya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apakah harus dibawa ke Singapura? Karena teman-teman banyak menyarankan untuk dibawa ke Singapura. Tapi sementara beberapa saudara-saudara saya juga belum setuju. Jadi kita bingung. Jadi pada saat dokter sudah memutuskan bahwa kita menyerah, kita cuma dikasih 20% kemungkinan hidup. Saya berpikir mungkin dengan suaminya adik saya nih, kenapa 20%-nya nggak kita ambil? Karena Tuhan sudah ngasih tak beberapa tanda. Dokter yang menangani mami ini tiba-tiba mengundurkan diri, terus kemudian harus ganti dokter lain. Jadi kondisinya pada saat mami kalau terus dirawat di sana itu harus ganti dokter, dan biasa kalau di Indonesia uji coba terus, semua dokter punya pendapat yang beda-beda, sehingga saat itu sangat tambah semakin memburuk. Nah akhirnya salah satu teman saya mengatakan, kenapa tidak ditanyain mamimu gimana? Terus akhirnya ditanya oleh adik saya, mami mau dibawa ke Singapura? Mau. Ternyata pada saat mami mengatakan mau itu mami tidak sadar. Jadi pada saat sembuh ini kita tanya mami mau, bilang mau itu mami sadar enggak, karena Roh Kudus yang bicara. Ya. Jadi setelah itu kita mantap, karena risiko apapun, karena dokter di sini sudah menyerah, 20% juga kita serahkan pada Tuhan, dan kita sudah siap apapun yang akan terjadi di Singapura.
Tapi puji Tuhan, pada saat di rumah sakit Semarang dikatakan bahwa mami sudah stroke di tenggorokan dengan kaki sebelah kiri juga nggak bisa jalan. Tapi pada saat dikunjungi Pak Stefanus, saya juga waktu itu tidak mengikuti. Tiba-tiba waktu Pak Stefanus angkat kaki, mami di ICU bisa angkat kaki. Kita juga langsung sudah punya harapan yang besar. Keesokan harinya dokter juga menemui kami, dikatakan bahwa dari hasil CT scan ternyata tidak ada stroke. Juga paru-paru sumbatan yang itu juga tidak ada. Jadi semuanya setiap hari kita diberikan harapan-harapan yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa kita berkeyakinan bahwa mami akan sembuh. Nah, akhirnya sampai seperti sekarang ini, meskipun dokter juga sudah mengatakan bahwa dalam kondisi seperti mami yang umurnya sudah 81 tahun, kita tidak boleh mengharapkan bahwa mami bisa pulih dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin butuh waktu beberapa bulan. Tapi kenyataannya mami dalam waktu sebulan mami sudah bisa jalan seperti semula. Itulah kasih Tuhan yang sudah ternyata Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan kesempatan pada kita itu pada saat yang tepat. Karena kalau pada awal-awal mami dibawa ke Singapura, mungkin kita juga tidak bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Jadi pada saat mami dirawat itu ada satu hikmah yang benar-benar kita ada semacam dimanapun, karena kita tersebar di beberapa kota, kita melakukan doa setiap jam 9. Jadi seperti misbah keluarga. Jadi dari keluarga kita itu ada Kristen, Katolik. Jadi semuanya melakukan doa pada saat jam 9. Itulah, jadi memang Tuhan luar biasa. Masih ada sedikit yang tadi yang dalam keadaan sadar rendah, mami bilang oke gitu ya ke Singapura. Nah ini proses pemindahan mami saya waktu ke Singapura ini ada video sedikit prosesnya, jadi ngelihat situasinya mami seperti itu. Nggak bisa ya? Ya oke, nggak apa-apa. Jadi setelah itu ini kondisi mami ada di Glen Eagle. Next. Nah ini di kultur ternyata itu muncul bakteri Chrysobacterium meningosepticum, itu seperti buat nah itu itu tapi yang mengenai di paru-paru itu yang itu cukup ganas itu katanya. Jadi tetap aja Tuhan kasih jalan keluar, seganas apapun kalau Tuhan turun tangan pasti ada jalan keluar. Next. Akhirnya puji Tuhan tanggal 17 Juli lepas ventilator. Ini mulai belajar duduk. Kemudian ini keluar dari ICU. Pada tanggal 22 Juli mulai belajar berdiri, tapi masih belum bisa ya, masih goyang mau ambruk begitu. Kemudian di tanggal 24 masih dilakukan, terus dicoba turun untuk duduk, tetap dicoba untuk duduk. Kemudian tanggal 31 pertama kali keluar, dan Pak Stefanus waktu itu langsung tahu di area di situ ketemu Pak Stefanus lah. Kita langsung berdoa di situ juga. Terima kasih, bersyukur pada Tuhan ini bisa menghirup udara segar kembali yang sudah sekian lama ada di dalam ruangan terus. Nah tanggal 1 Agustus mami tiba-tiba aja diajak ahli fisioterapisnya datang, duduk gitu, datang terus ayo ibu turun. Begitu turun tuh langsung kakinya kuat langsung. Orang yang fisioterapi juga heran loh, kok bisa langsung tiba-tiba berdiri gitu ya, berdiri dengan kokoh, langsung disuruh jalan saat itu juga. Terus akhirnya ibu saya jalan itu juga itu mengherankan. Jadi semua dokter juga sana diinformasi, diberitahu ini bisa jalan, itu luar biasa sekali ya, nggak secepat itu seharusnya. Kemudian tanggal 8 Agustus ibu saya keluar dari rumah sakit, kembali ke apartemen, sementara rawat jalan di apartemen. Itu ibu saya yang dilakukan. Makanya apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ibu saya melakukan
dengan iman apapun. Mungkin waktu menjahit ini tangannya masih goyang-goyang, tapi tetap dilakukan. Berjalan dengan bawa oksigen, pergi ke supermarket untuk belanja, tetap dilakukan. Berjalan walaupun masih tetap dilakukan. Dan akhirnya mami saya juga tetap baca Alkitab. Akhirnya menulis sebuah kesaksian, waktu itu saya capture, saya kirim ke tempat Pak Stefanus. Jadi udah pertama kali sejak itu ibu saya menulis dengan tulisannya, hasil tulisannya seperti itu. Nah, akhirnya tanggal 22 Agustus boleh kembali ke tanah air. Itu berkumpul dengan keluarga. Ya, ini keluarga, masih sebagian keluarga besar kami, karena mami saya anaknya 8. Cucunya berapa, Mi? 15. Ini sudah berkumpul. Jadi bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya, kami bersyukur untuk terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah dikirim sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus. Tapi pesan satu hal yang saya lihat dari kejadian ini, kalau Tuhan memberi, marilah kita terima. Jadi kadang-kadang Tuhan memberi, sudah diberi, tapi kita tidak bisa menerima. Jadi pada saat itu kita terima, kita lakukan. Seperti ibu saya lakukan, saya perhatikan dengan iman, karena ibu saya sudah dipeseni Mas Stefanus, Tante, nanti kalau sudah sembuh, berdiri ya, bersaksi di gereja ya. Iya katanya, jadi kepengennya selalu berdiri dan bersaksi di gereja. Makanya dia selalu ini, jadi kepengen jalan. Ayo latihan. Kalau Tuhan sudah beri, kita ambil, kita jalani, kita langkah ambil iman itu. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Bukan yang meriah buat Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih ya. Oke, tampilkan gambar yang kedua tadi, bagaimana tentang Oma yang baca Alkitab. Terus mundur. Tadi silang. Ya, oke lagi, mundur lagi. Yes, saudara, ini dia, ya. Jadi poin saya di penekanan saya di sini. Jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 3. Jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Lihat Oma, bagaimana dia bisa kuat? Karena rohnya kuat. Kenapa? Baca firman. Penghiburan datang dari firman. Pertolongan datang dari Tuhan. Itu membangkitkan iman dia melewati setiap badai, bahkan penyakit yang dia hadapi. Saudara, biar hari ini engkau mengalami kesembuhan, karena engkau mempunyai firman yang hidup. Amin.